Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vita Novianti Mulyani dari Prodi Pendidikan Matematika IKI Budi Mala. Di video kali ini saya akan membahas tentang kubus dan balok. Kubus dan balok. Kubus dan balok adalah sebuah bangun ruang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui adalah lemari. Barang-barang yang berbentuk kubus atau balok yaitu lemari, kardus, dan lain sebagainya. Seperti yang ada di gambar ini. Yang pertama kita bahas adalah kubus. Kubus adalah bangun ruang yang berdimensi 3, yang semua rusuknya sama panjang. Jadi di kubus ini pada gambar itu semua rusuknya sama panjang, seperti rusuk HG atau GH sama dengan panjang rusuk GF. Jadi semua rusuk yang ada di kubus itu sama panjang. Adapun sifat-sifat dari kubus adalah yang pertama, memiliki 6 sisi bidang berbentuk persegi yang saling kongruen. Jadi pada gambar tadi, kubus itu memiliki 6 sisi bidang, yaitu ada bidang ABCD, bidang ABFE, bidang BCGH, GF, bidang CDHG, bidang ADHE, dan bidang EFGH. Jadi yang sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, atas, bawah itu yang dinamakan sisi. Lalu yang kedua, sifat yang kedua yaitu kubus memiliki 12 rusuk. 12 rusuk yaitu garisnya tadi seperti GF, terus AB itu adalah rusuknya. Jadi kubus memiliki 12 rusuk, yaitu ada AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, HE, BF, CG, dan DH. Yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu memiliki 8 titik sudut. Sudut yaitu antara pertemuan antara sebuah garis satu dengan garis lainnya. Seperti titik A, titik B, titik C, titik D, titik F, titik G, titik H. Yang keempat yaitu memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap sisi kubus. Diagonal bidang pada kubus diantaranya seperti gambar berikut ini. Seperti gambar ini, di situ ada diagonal kubus yang ada 12. Jadi kalau diagonal bidang, jadi di setiap bidang sisi itu mempunyai 2 diagonal. Jadi antara titik sudut yang B ditarik ke titik sudut D, itu yang pertama pada gambar pertama. Ada garis diagonalnya ada AC, DB, EG, HF. Bisa diperhatikan pada gambar ini. Selanjutnya, sifat yang selanjutnya adalah memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang kubus. Diagonal ruang pada kubus yaitu ada AG, BH, CE, dan DV. Kalau tadi diagonal bidang itu hanya pada bidangnya saja, pada sisinya saja diagonal. Tapi kalau pada diagonal ruang, jadi diagonal itu melewati ruang tengahnya. Seperti kayak titik A, sudut A yaitu berada di bidang depan. Berada di bidang depan itu ditarik ke sudut G yang berada di bidang belakang, seperti itu. Sifat selanjutnya yaitu memiliki 6 diagonal berbentuk persegi panjang yang saling kongruen. Diagonal bidangnya memiliki 6 diagonal bidang berbentuk persegi panjang yang saling kongruen. Diagonal bidang, kalau tadi diagonal hanya berupa garis saja, tapi kalau diagonal bidang berupa bidang yang berbentuk pada kubus ini diagonalnya berbentuk persegi panjang. Ya, yang disebut diagonal bidang adalah bidang yang dibatasi oleh 2 rusuk dan 2 diagonal bidang pada kubus. Jadi kan tadi ada diagonal, kan antara diagonal bidangnya itu kan antara titik ke titik yang ada di bidang-bidang atau sisi-sisi pada kubus. Lah itu kita jadikan satu sama rusuk-rusuknya. Jadi terbentuk sebuah diagonal bidang.
Selanjutnya yaitu volume kubus. Untuk mencari volume kubus, di sini menggunakan panjang rusuk atau bisa disimbolkan dengan S. Kita dapat menggunakan rumus berikut. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Rusuk itu kan sama dengan sisi. Kalau dalam persegi, dalam luas persegi kan volume kubus sisinya kan berbentuk persegi karena semua sisinya berukuran sama. Maka kalau kita akan mencari semua volume itu kan yang di dalamnya, isi dari sebuah bentuk itu dalamnya ini. Itu kan sama aja kayak susunan persegi yang ditumpuk sampai tingginya kubus itu. Maka kita temukan yaitu rumusnya volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Yang sisi pertama, sisi kali sisi yaitu rumus dari luas permukaannya. Yang sisi ketiganya yaitu sebagai tingginya. Tingginya kan ukurannya sama, jadi kita simbolkan dengan sisi juga. Maka sisi kali sisi sama dengan S pangkat 3. Selanjutnya yaitu rumus dari luas permukaan kubus. Luas permukaan itu adalah luas seluruh sisi pada kubus. Jadi luarnya itu luas seluruh sisinya itu. Sisinya kan berbentuk persegi. Satu sisinya kubus itu berbentuk persegi. Dan sisinya kan berjumlah ada 6. Di sifat-sifatnya tadi kubus mempunyai 6 sisi. Maka dari itu kita luas permukaan kubus diperoleh 6 dikali luas sisi. Sama dengan 6 dikali sisi atau sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Selanjutnya yaitu panjang diagonal bidang kubus. Untuk mencari panjang diagonal bidang kubus, kita bisa menggunakan rumus S akar 2. Karena diagonal itu kan sisi miringnya dari segitiga alasnya itu sisi, tingginya sisi. Jadi untuk sisi miringnya yaitu S akar 2. Untuk diagonal ruangnya, panjang diagonal ruang kubus yaitu menggunakan rumus sisi akar 3. Untuk luas bidang diagonal kubus, luas bidang berarti sama dengan luas persegi panjang. Di sini kita menggunakan rumus S pangkat 2 dikali akar 2. Jadi S pangkat 2 kok bisa? Karena kan terdiri dari sisi, yaitu yang kan menggunakan rusuk atau sisi dikalikan dengan panjangnya yaitu diagonal bidang. Lah diagonal bidang tadi kan rumusnya S akar 2. Dikalikan dengan sisi, maka ketemu S pangkat 2 akar 2. Lanjut kita masuk kepada contoh soal. Di sini contoh soalnya yaitu Pak Oki memiliki bak penampungan air berbentuk kubus. Bak tersebut mampu menampung air sebanyak 125 meter kubik. Hitunglah luas permukaan bak tersebut. Nah, di sini kita yang diketahui yaitu volume, yang ditanyakan adalah luas permukaan. Kita cari yang diketahui dulu. Volume 125 meter kubik. Ini pangkat 3 ya. Ditanya berapa luas permukaan kubus tersebut? Jawab yaitu kita selesaikan, kita cari. Untuk mencari luas permukaan kita butuh sisi kan. Nah, dari volume ini kita cari sisinya dulu. Rumusnya volume sama dengan S pangkat 3. Volumenya tadi diketahui 125. Jadi 125 sama dengan S pangkat 3. Sama untuk mencari S-nya berarti akar 3 dari 125. Jadi berapa kali kalau dikalikan 3 itu mendapatkan 125, yaitu ketemu 5. Maka sisinya panjangnya adalah 5 cm 5 meter. Luas permukaan kubusnya yaitu kita masukkan ke rumus yaitu 6 kali S pangkat 2. Kita masukkan tadi sisinya berapa? Sisinya yaitu 5. Maka 5 pangkat 2 sama dengan 25. 6 dikali 25 sama dengan 150 cm kuadrat. Jangan sampai keliru kalau dalam volume itu satuannya yaitu pangkat 3, kalau satuan dalam luas permukaan yaitu pangkat 2. Karena kalau dalam volume bisa pangkat 3, kan yang dikalikan 3 kali. S pangkat 3. Jadi satuannya juga pangkat 3 karena cm kalikan cm dikalikan cm. Tapi pada luas yang dikalikannya hanya 2 kali, maka menjadi cm kuadrat. Jadi di sini ketemu yaitu luas
permukaannya bak mandinya 150 cm kuadrat. Kita masuk ke balok. Yang kedua yaitu bangun ruang balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi di mana sisi-sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama panjang. Balok itu sifat-sifatnya hampir sama seperti kubus, tapi panjang rusuknya tidak sama karena pada kubus panjang semua rusuknya sama, tapi pada balok hanya sisi yang berhadapan aja yang panjangnya sama. Yaitu adapun sifat-sifat yang dimiliki balok. Yang pertama, memiliki 6 sisi. Bidang berbentuk persegi yang saling kongruen. Untuk bidangnya, sisinya sama seperti pada kubus, yaitu ABCD, ABF, dan lainnya. Memiliki 12 rusuk. Sama memiliki 12 rusuk seperti pada kubus. Yang ketiga memiliki 8 titik sudut, sama seperti pada kubus. Ya, yang ini, yang ke-12 diagonal bidang pada balok, diantaranya ada 12 diagonal bidang. Jadi sama memiliki 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik, dan 12 diagonal. Yang ini adalah gambar-gambar diagonal yang berada pada balok. Bisa diamati gambarnya. Yang selanjutnya yaitu sifat yang selanjutnya memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan titik potongan di suatu titik. Di sini diagonal ruangnya yaitu AG, HB, EC, DF. Ada 4 diagonal ruang. Selanjutnya yaitu memiliki 6 diagonal berbentuk persegi panjang. Diagonal bidangnya memiliki 6 sama seperti kubus tadi. Ya, di sini contohnya ada bidang HFBD. Jadi yang membedakan antara kubus dan balok adalah panjang di rusuknya. Dan pada rumusnya itu rumus volume balok. Di sini kita mencarinya volume balok dengan menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi sama dengan P kali L kali T. Ya sama, alasnya sama karena kan alasnya itu kan persegi panjang. Persegi panjang itu mempunyai panjang dan lebar. Maka P kali L. Dan tingginya untuk ini berapa susun, jadi kan itu volumenya, tingginya jadi dikalikan T, maka ditemukan rumus P kali L kali T. Selanjutnya itu luas permukaan balok. Lah ini agak rumit untuk luas permukaannya balok. Pada sisi balok, yaitu sisi yang berhadapan yang berbentuknya sama. Seperti sisi depan berbentuknya sama dengan sisi belakang. Sisi samping kanan bentuknya sama dengan ukurannya sama dengan sisi kiri. Dan juga sisi bawah itu bentuknya sama dengan sisi yang atas. Makanya kita kan ada dua, semuanya ada dua ukuran. Nah kita ketemu, yaitu contoh luas permukaan ABCD sama dengan luas permukaan EFGH. Yaitu panjang kali lebar. Berarti yang depan, yang bawah. Luas permukaan ADHE sama dengan luas permukaan BCGF, yaitu lebar kali tinggi. Luas permukaan ABFE sama dengan luas permukaan DCGH sama dengan P kali T. Maka dirumuskan, karena semuanya ada dua, maka kita rumuskan 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 dikali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali T. Nah ini kita kelompokkan, sama-sama dikali 2. Nah 2-nya kita keluarkan, di dalamnya kita jadikan 1. Jadi 2 buka kurung P kali L ditambah L kali T ditambah P kali T. Itu lanjutnya yaitu panjang diagonal bidang balok. Untuk mencari panjang diagonal bidang balok, kita bisa menggunakan rumus akar P kuadrat ditambah L kuadrat atau P kuadrat dikali T kuadrat atau akar L kuadrat atau T kuadrat. Ini dengan rumus Pitagoras karena diagonal itu adalah sisi miringnya. Maka akar yang dalamnya dikuadratkan. Kok ini ada 3 rumus, nggak kayak tadi balok ada 1 rumus, kubus ada 1 rumus. Karena pada balok ini kan ukurannya rusuknya tidak sama, memiliki 3 jenis rusuk yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Kalau pada kubus kan semuanya sama yaitu sisi. Jadi di sini ada 3 rumus. Kalau mau
mencari diagonal yang diketahui panjang dan lebar, berarti menggunakan rumus yang pertama. Kalau yang diketahui panjang dan tinggi, berarti menggunakan rumus yang kedua. Kalau pada diagonal yang diketahuinya luas dan tinggi, maka menggunakan rumus yang ketiga. Selanjutnya yaitu ada panjang diagonal ruang balok. Panjang diagonal ruang balok, di sini kita bisa menggunakan rumus akar P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Gitu. Untuk luas bidang diagonal itu sama rumusnya, yaitu persegi panjang kali lebar. Untuk lebarnya yaitu rusuk yang diketahui, untuk panjangnya yaitu diagonal yang diketahui. Gitu. Masuk ke contoh soal. Di sini diketahui luas permukaan suatu balok adalah 254 cm kuadrat dengan panjang 9 cm dan tinggi 6 cm. Hitunglah volume balok tersebut. Kita tuliskan yang diketahui dulu, yaitu luas permukaan balok, panjang dan tinggi. Nah, di sini kita mencari volumenya, kita membutuhkan apa? Yaitu kita membutuhkan luas lebar. Maka dari itu, kita mencari lebar dari rumusnya luas permukaan balok. Di sini luas permukaan balok, kita masukkan rumusnya, kita masukkan angkanya, hingga diperoleh lebar, yaitu 4,9 cm. Ketika lebar ditemukan, kita masukkan ke rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kita operasikan berarti panjang kali lebar kali tinggi, yaitu mendapatkan 264,6 cm pangkat 3. Jadi volume baloknya yaitu 264,6 cm pangkat 3. Terima kasih.